mengetahui bahwa perkembangan teknologi, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa perkembangan di dunia ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan dimulai sejak beberapa dekade silam. Adapun Wikipedia, pengemuka fakta atau sejarah di dalam teknologi sendiri menyebutkan bahwa perkembangan di dunia ini sudah berkembang sejak abad ke-20 atau lebih tepatnya pada meletusnya Perang Dunia Kedua. Perkembangan di dunia ini memang memberikan banyak kemudahan dan keefektivitasan tersendiri bagi manusia modern untuk beraktivitas. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk kita mengetahui sejarah panjang mengenai perkembangan di dunia ini. Jangan lupa simak channel Dunia Kita yang akan mengemukakan sejarah, fakta unik, dan juga perkembangan di seputar dunia kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga ikuti sampai akhir video. Di balik megahnya Masjid Hagia Sophia sekarang, tentunya ada sejarah yang meliputi tentang suksesnya taklukan Konstantinopel dan ubah Hagia Sophia jadi masjid. Akan tetapi, di dalam Kekaisaran Ottoman ada kisah yang sangat menarik, dan ini termasuk ke dalam 5 sisi kelam Kekaisaran Ottoman. Hagia Sophia yang dibangun sebagai legenda, yang dibangun sebagai gereja lalu sempat disekulerkan dengan menjadi museum, kini kembali berubah menjadi masjid atas perintah Presiden Turki Tayyip Erdogan. Siapa di sini yang tidak mengenal Tayyip Erdogan, ya? Presiden Turki yang sangat soleh dan memimpin Turki dalam kejayaan. Keputusan ini lantas menuai kritik dari berbagai belahan dunia, mulai dari Rusia, Yunani, hingga Amerika Serikat. Ada yang menilainya sebagai hal yang memalukan. Ada pula yang menganggap keputusan Erdogan tersebut sebagai provokasi kepada dunia beradab. Awalnya, ketika setelah dibangun sebagai gereja pada 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Tentunya ini sangat menggembirakan bagi kita sebagai umat muslim. Akan tetapi banyak penentangan dari sahabat-sahabat kita, dari umat-umat yang lain, ya, utamanya dari umat Kristen, karena ini awalnya sebagai gereja dan sekarang menjadi masjid. Namun di balik tuaian pujian pengubahan fungsi Hagia Sophia, inilah beberapa sisi kelam Kekaisaran Ottoman. 1. Membunuh saudara kandung. Membunuh saudara kandung. Sultan Utsmani awal tidak mempraktikkan aturan putra pertama, di mana yang tertua mewarisi segalanya. Akibatnya, berbagai saudara kadang-kadang mengklaim tahta dan masing-masing pada masa-masa awal kekaisaran diganggu oleh orang-orang yang berpura-pura yang cenderung berlindung dengan negara-negara musuh dan menyebabkan masalah selama bertahun-tahun. Ketika Mehmed sang penakluk pengepung Konstantinopel, pamannya sendiri berjuang melawannya, Mehmed menangani masalah ini dengan kekejamannya yang biasa. Ketika dia naik tahta dan membuat sebagian besar kerabat laki-lakinya dieksekusi, termasuk seorang bayi laki-laki yang dicekik di boks bayi. Belakangan ia mengeluarkan hukumannya yang terkenal. Dan kepada siapapun putraku, kesultanan akan lulus. Sudah sepantasnya untuk ordo dunia ia akan membunuh saudara-saudaranya. Sebagian besar ulama mengizinkan ini, jadi biarkan mereka bertindak atas ini. Sejak saat itu, setiap sultan baru harus naik tahta dengan membunuh semua saudara pria mereka. 2. Kandang. Kebijakan pembunuhan saudara tidak pernah populer di kalangan masyarakat atau klerus, dan kebijakan itu diam-diam ditinggalkan ketika Ahmed I tiba-tiba meninggal pada tahun 1617. Sebaliknya, calon pewaris tahta terkurung di istana Istana Topkapi di Istanbul, di apartemen khusus yang dikenal sebagai kafes.
dalam kurung kandang ya, Kafes itu kandang. Seorang pangeran Kekaisaran Ottoman mungkin menghabiskan seluruh hidupnya di penjara di Kafes, dipantau terus-menerus oleh penjaga. Penjara biasanya mewah, tapi ditegakkan dengan ketat dan banyak pangeran menjadi gila karena kebosanan atau menjadi bangkrut dan tergantung pada alkohol. Nah, di sini ceritanya sangat penjaranya itu sangat kejam ya. Bahkan ini membuat semuanya gila untuk yang pernah ditahan di sana ya, utamanya para anak ya, para anak-anak pangeran. Dan juga di sana ketika seorang sultan baru dibawa ke gerbang Felicity untuk menerima kesetiaan para wazir, mungkin itu adalah pertama kalinya ia berada di luar selama beberapa dekade yang bukan persiapan ideal bagi seorang penguasa. Nah, fakta ketiga, istana adalah neraka yang sunyi. Bahkan bagi sultan, kehidupan di Topkapi bisa sangat mencekik. Tidak pantas bagi sultan untuk berbicara terlalu banyak, sehingga bentuk bahasa isyarat diperkenalkan, dan penguasa menghabiskan sebagian besar harinya dikelilingi oleh keheningan total. Mustafa I menganggap hal ini mustahil untuk ditanggung dan mencoba melarangnya, tetapi wazirnya menolak untuk mengizinkannya. Mustafa segera menjadi gila. 4. Ya, fakta keempat, eksekusi. Pemerintah Ottoman memegang kekuasaan hidup dan mati atas rakyatnya. Pengadilan pertama di istana Topkapi, tempat para pemohon petisi dan pengunjung harus berkumpul, adalah tempat menakutkan. Ini menampilkan 2 pilar di mana kepala terputus ditampilkan dan air mancur khususnya hanya untuk algojo, untuk mencuci tangan mereka. Selama pembersihan istana berkala, gundukan lidah mungkin ditumpuk di pengadilan pertama, sementara meriam khusus meledak setiap kali mayat dilemparkan ke laut. Pada masa-masa awal kekaisaran, para penjabat sultan membanggakan diri karena ketaatan mereka terhadap tingkahnya dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menghadapi eksekusi dengan rahmat yang tenang. Fakta kelima, ini yang terakhir. Harem. Mungkin fitur yang paling menakutkan dari istana Topkapi adalah harem kekaisaran. Ini terdiri dari 2000 perempuan. Kebanyakan dari mereka dibeli atau diculik sebagai budak yang melayani sebagai istri dan selera sultan. Mereka dikurung dalam-dalam di Seraglio, dan bagi seorang untuk memandang mereka berarti mati ketika harem itu sendiri dijaga dan dikelola oleh Pala Qasim hitam yang akhirnya memanfaatkan posisinya menjadi salah satu kantor paling kuat di kekaisaran. Nah, Sobat DKTV, itulah cerita tentang 5 fakta kelam Kekaisaran Ottoman sebelum merebut Konstantinopel dan sekarang sukses menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga komentar ketika kalian ingin request, ingin mendengarkan cerita apa dari DKTV. Jangan lupa juga untuk di-share ke media-media sosial. Salam hangat dari DKTV. Salam Sobat DKTV.